Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini kita akan membahas bab pertama dari mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan. Bab pertama yaitu pembahasannya mengenai konsep dasar manajemen keuangan pendidikan. Untuk bab ini, Ibu akan membagi dua materinya di pertemuan sekarang dan pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian keuangan dan pembiayaan, pembahasan mengenai biaya pendidikan, dan yang terakhir tentang struktur biaya pendidikan. Kita mulai dari pengertian tentang keuangan. Ibu di sini mengambil pengertian dari 3 tokoh terkemuka dalam bidang ini. Yang pertama, menurut Nana Sujana dan Berlin, mereka berdua memiliki pendapat bahwa keuangan merupakan sebuah seni sekaligus ilmu yang digunakan untuk mengatur dan mengelola uang. Finansial atau keuangan erat hubungannya dengan sebuah proses, pasar, serta instrumen yang melibatkan berbagai elemen. Elemen yang dimaksud adalah para individu serta pemerintah. Pendapat kedua yaitu dari Martono Harjito. Beliau mengemukakan bahwa keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, kemudian menggunakannya dan mengelolanya dengan tujuan tertentu. Mereka juga menyebut keuangan sebagai pembelanjaan perusahaan. Terakhir, menurut Kitman, beliau seorang pakar ekonomi. Beliau mengartikan keuangan sebagai sebuah aktivitas yang berhubungan dengan manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Menurutnya, tugas manajer keuangan adalah untuk mengatur dan mengelola keuangan perusahaan yang pribadi ataupun yang publik. Sementara kalau Ibu tarik kesimpulan, keuangan itu adalah sebuah cara bagaimana uang yang dimiliki sebuah perusahaan ataupun sebuah lembaga bisa digunakan, dimanfaatkan sehingga uang tersebut itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi uangnya itu berguna untuk tujuan-tujuan perusahaan tersebut atau lembaga tersebut. Selanjutnya, pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Muhammad Nuryanto Al-Arif, pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Jadi kalau menurut pendapat Ibu, melihat pengertian yang sebelumnya, bahwa pembiayaan itu merupakan sejumlah uang, sejumlah dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pihak pertama itu bisa individu, bisa sebuah lembaga keuangan. Contohnya, misalkan sejumlah dana diberikan oleh lembaga keuangan, yaitu bank misalnya, diberikan kepada pihak lain, yaitu nasabahnya, gunanya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Misalnya mendukung usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, dan dalam jangka waktu tertentu uang itu harus dikembalikan beserta bunganya atau hasil investasinya bagi hasil. Tetapi kebanyakan dalam kasus bank yang memberikan dana kepada nasabah atau meminjamkan dananya, kebanyakan si bank tersebut menerima uang dengan sejumlah yang dipinjam beserta bunganya. Selanjutnya yaitu tentang biaya pendidikan, jenis-jenis dari biaya pendidikan, sifat dari biaya pendidikan, dan terakhir struktur biaya pendidikan. Kita mulai dari pengertian biaya. Biaya menurut Bastian pada tahun 2015 dalam bukunya halaman 339.
Beliau menyimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, yang memungkinkan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi biaya itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sesuatu yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Itu pengertian biaya. Sedangkan menurut Suparti, pada tahun 2010 dalam bukunya halaman ketiga, beliau mengemukakan bahwa biaya pendidikan menjadi salah satu masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun tujuan yang bersifat kualitatif. Dan di sini pentingnya biaya pendidikan itu memiliki posisi yang sangat urgent gitu. Jadi sangat penting menurut beliau. Oke, jadi berdasarkan pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan itu adalah sejumlah materi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk supaya pendidikan berjalan lancar, bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Siapa saja yang penyelenggara pendidikan ini? Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, masyarakat. Dan yang terakhir, yang penyelenggara pendidikan itu adalah orang tua. Materi yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan ini tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa tenaga ataupun berupa barang. Jadi ada uang, ada tenaga, ada barang yang dikeluarkan gunanya supaya proses pendidikan berjalan lancar. Itu pengertian biaya pendidikan menurut Ibu. Jenis-jenis biaya pendidikan. Yang pertama yaitu biaya langsung atau yang disebut direct cost. Menurut Anwar, biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Biaya pendidikan langsung juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, yaitu disebut dengan biaya rutin. Biaya rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya biaya pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis, antara lain biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan biaya masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah. Di dalamnya bisa juga termasuk biaya pribadi. Jadi dua jenis tadi itu direct cost dan indirect cost itu. Jadi kalau biaya langsung itu uang yang benar dikeluarkan untuk menunjang berjalannya pendidikan. Misalkan contohnya dana BOS dikeluarkan oleh pemerintah, langsung dikasih ke sekolah, sama sekolah dikelola, langsung digunakan untuk gaji guru honorer, pembelanjaan kebutuhan sekolah, dan yang lainnya. Sementara biaya yang tidak langsung itu contohnya seperti uang yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Misalnya untuk uang jajan. Jadi uang jajan ini itu anak bisa berangkat sekolah, anak bisa tenang belajar di sekolah karena perutnya kenyang, dalam keadaan kenyang, karena dikasih uang untuk uang jajan. Atau contoh lain, misalkan orang tua memberikan uang kepada anaknya untuk membeli seragam. Setelah uangnya dibelikan seragam, seragamnya bisa digunakan untuk berangkat sekolah. Jadi secara tidak langsung, uang tersebut itu bisa menunjang berjalannya pendidikan anak tersebut. Jenis biaya yang ketiga yaitu semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik pembiayaan yang langsung maupun tidak langsung. Jadi jenis ketiga itu seluruh bentuk pengeluaran tapi berbentuk uang, baik dari yang kebutuhan biaya yang langsung maupun tidak langsung.
Contohnya bisa dari 2 poin di atas tadi, masuk ke jenis biaya yang ketiga. Yang keempat yaitu semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun di dalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Ini contohnya seperti misalnya sebuah yayasan pendidikan, yayasan tersebut mengeluarkan atau memberikan motor inventaris. Ini kan motor ini bentuknya bukan uang, tetapi motor ini kan memiliki nilai uang. Dikeluarkan guna supaya kegiatan pendidikan berjalan lancar. Motor ini bisa digunakan untuk misalnya mengantar siswa yang sakit berobat, sehingga siswa tersebut cepat sembuh dan cepat bisa kembali mengikuti pembelajaran, atau bisa digunakan sebagai kendaraan guru ketika guru misalkan mau belanja kebutuhan sekolah. Jadi secara tidak langsung motor tersebut itu memiliki peran atau membantu berjalannya proses pendidikan di yayasan tersebut. Yang ketiga yaitu tentang sifat biaya pendidikan. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama sifatnya disebut biaya tetap. Yang kedua biaya variabel, dan yang terakhir biaya semi variabel. Apa itu biaya tetap? Yaitu biaya-biaya yang cenderung untuk yang bersifat konstan atau total dari bulan ke bulan tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan, dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Jadi biaya tetap itu maksudnya itu pasti setiap bulannya dibutuhkan untuk biaya ini. Contohnya yaitu untuk gaji pegawai. Apapun yang ada, jadi dalam kondisi apapun gaji pegawai itu setiap bulannya itu harus ada untuk menggaji pegawai. Jadi kebutuhan ini itu tidak terganggu oleh volume kegiatan, tidak terganggu oleh banyak atau sedikitnya kegiatan di lembaga tersebut. Kedua, apa yang dimaksud biaya variabel? Yaitu biaya-biaya yang secara total selalu mengalami perubahan, di mana perubahan itu searah dan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Jadi kalau biaya variabel ini, misalkan di bulan Januari lembaga lagi banyak kegiatan, maka kebutuhan biaya ini pun berubah. Semakin banyak kegiatan, maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Apa contohnya? Contohnya yaitu seperti biaya bahan mentah langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan terakhir biaya untuk tenaga power. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan di bulan ini kan contohnya lagi ada kegiatan, bulan ini kan contoh misalkan bulan ini kan sedang bulan Ramadan. Misalkan sekolah sedang mengadakan program pesantren kilat bagi siswanya. Berarti di bulan ini bisa jadi ada penambahan biaya untuk kebutuhan sekolah. Dengan adanya program sanat ini berarti kan nanti ada kegiatan. Misalkan ada beberapa guru yang mengisi materi. Guru tersebut diberi honor di luar honor mengajar. Itu disebut biaya tenaga kerja langsung. Terus untuk mempersiapkan kegiatan sanat ini, misalkan kita membutuhkan peralatan atau perlengkapan, jadi kan keluar lagi biaya. Ini disebut dengan biaya bahan mentah langsung, seperti itu. Jadi yang kedua ini tuh kalau dalam 1 bulan ini banyak acara, maka banyak biaya yang dibutuhkan, seperti itu. Yang terakhir yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat tetap tetapi tidak pula bersifat variabel. Biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Apa saja kategori yang termasuk biaya semi variabel? Yang pertama, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, biaya bahan mentah tidak langsung, dan lain-lain. Jadi yang ketiga ini anggarannya mengalami perubahan tetapi tidak dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan. Contohnya biaya pemeliharaan dan peralatan. Misalnya walaupun bulan ini sedang bulan Ramadan dan ada kegiatan sanat, tetapi misalnya banyak peralatan sekolah atau perlengkapan sekolah masih bagus, masih tidak perlu biaya untuk pemeliharaan, maka tidak dibutuhkan biaya ini. Jadi paham nggak
yang bedanya biaya variabel dan semi variabel. Jadi biaya variabel itu dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan. Kalau biaya semi variabel itu selalu berubah, tetapi tidak dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan di satu bulan itu. Dari ketiga sifat biaya pendidikan di atas itu, nanti kita sebagai pengelola pendidikan, apalagi bagian keuangan, kita harus mampu mengelompokkan biaya mana saja yang termasuk biaya yang dapat dikendalikan dan biaya mana saja yang termasuk biaya yang tidak dapat dikendalikan. Nah, di sini kita harus hati-hati mengelompokkannya, sebab nanti kalau kita salah mengambil keputusan bisa jadi terjadi pembengkakan keuangan atau over budget di bulan tersebut misalnya. Contohnya seperti ini. Tadi kegiatan sanlat Ramadan kan ada guru yang mengisi ceramah misalnya, berarti di luar tugas beliau mengajar. Yang menentukan honor pengisi ceramah tersebut seharusnya yayasan, kepemimpinan yayasan misalnya. Tetapi karena kita sebagai bagian keuangan, kita juga memiliki andil dalam pengambilan keputusan atau pemberian honor tersebut. Nah, ini bisa saja menjadi pembiayaan yang tidak bisa dikontrol atau sejenis biaya yang harus dikeluarkan di luar kebutuhan pokok. Jadi bisa terjadi masalah antara apa yang sudah kita anggarkan dengan kegiatan di luar agenda pembelajaran misalnya, seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mengelompokkan mana yang termasuk biaya yang bisa dikendalikan dan mana biaya yang tidak bisa dikendalikan. Ini berhubungan erat dengan tanggung jawab kita sebagai pengelola keuangan atau pengelola atau bendahara lembaga. Dan yang terakhir yaitu struktur biaya pendidikan. Biaya pendidikan umumnya globalnya digunakan untuk kebutuhan satuan lembaga pendidikan. Kebutuhan ini mencangkup biaya pengelolaan, biaya personalia, dan biaya yang bersifat non-personalia. Jadi biaya pendidikan ini digunakan untuk 8 standar pendidikan, di mana di dalamnya sudah mencakup kebutuhan lembaga pendidikan. Jadi kalau biaya struktur ini itu lebih gampangnya, kalau lembaga pendidikan negeri itu biasanya sudah dikasih jurnalnya dari pemerintah bahwa uang ini harus masuk pos mana saja. Sementara kalau lembaga pendidikan swasta, biasanya setiap lembaga memiliki program tertentu atau jurnal keuangan sendiri. Jadi kalau struktur biaya pendidikan ini tinggal mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh yayasan atau pemerintah, seperti itu. Oke, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.